Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang inventory management metode back order. Sebelum melanjutkan video ini, silakan klik subscribe dan like agar channel ini bisa terus berkembang. Back order itu terjadi karena supplier tidak bisa memenuhi semua pesanannya dalam sekali kirim. Karena itu dia ada 2 kali kirim. Kalau misalkan kita memesannya sejumlah key, ya, tapi hanya dipenuhi sebesar S, maka key kurang S ini adalah back order. Ya. Dengan adanya back order ini, maka akan timbul yang kita sebut dengan shorted cost atau stock out cost, yaitu biaya yang terjadi karena terjadinya pemesanan kembali. Sehingga total biaya yang terjadi dengan back order itu adalah biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan ditambah dengan sorted cost. Nah, untuk biaya pemesanan itu sama dengan biaya pada EOQ. Biaya pemesanan sama dengan biaya EOQ, yaitu adalah uh, D per key kalikan dengan biaya pemesanan. Ya. Kemudian biaya penyimpanannya adalah S. S ini adalah apa yang kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh si supplier. S kuadrat dikali H. H ini adalah harga barang. C ini adalah persentasi dari harga barang. Kemudian dibagi dengan 2D. Kemudian jumlah pemesanan per tahun rumusnya sama, yaitu dengan EOQ biasa itu adalah D per Q. Kemudian biaya pemesanan per tahun berarti adalah biaya pemesanan dikalikan dengan frekuensinya, ya, maka ini adalah S kuadrat HC per 2D, berarti D-nya habis, jadi tinggal S kuadrat H kali C dibagi dengan 2Q. Sorted cost adalah setengah dikalikan Q kurangi S, itu adalah back ordernya dibagi dengan D, dikalikan dengan Q kurang S dikalikan dengan P. P ini adalah biaya karena sorted cost. Ya. Sehingga dari sini kita dapatkan berarti QS kuadrat, Q min S kuadrat dikalikan P, ya. Kemudian dibagi 2D. Di mana P adalah kerugian akibat tidak terjadinya percayaan atau disebut dengan sorted cost per tahun. Nah, untuk sorted cost per tahunnya, ini berarti dikalikan dengan frekuensinya. Ya. Berarti kalikan dengan frekuensinya sehingga kita dapatkan ini D-nya habis, jadi Q kurang S dikalikan Q kurang S kuadrat kalikan P per 2Q. Jadi itu adalah biaya sorted cost. Biaya sorted cost, ya. Sehingga maka rumusnya adalah untuk total cost ini adalah di sini adalah biaya pemesanan D dibagi Q dikalikan dengan K biaya pemesanan. Ini adalah biaya pemesanan per tahun. Kemudian ini adalah biaya penyimpanan S kuadrat, itu adalah jumlah yang dipenuhi oleh supplier, S kuadrat dikalikan HC per 2Q. Kemudian inilah biaya karena shortage cost, Q kurang S kuadrat kali P per 2Q. Kemudian untuk EOQ karena back order, ini adalah EOQ biasa akar 2DK dibagi dengan HC, ini adalah EOQ biasa, dikalikan dengan pengaruh karena sorted cost-nya, itu akar dari P biaya sorted cost per ditambah H kali C, ini adalah biaya penyimpanan dibagi dengan sorted cost-nya. Kemudian S, jumlah yang bisa dipenuhi oleh si supplier, itu adalah EOQ biasa, itu akar 2DK dibagi dengan HC dikalikan dengan apa, pengaruh dari sorted cost, itu akar dari P per P plus HC. Kalau kita perhatikan di sini rumus Q dan rumus S ini adalah EOQ biasa sama, kemudian yang belakangnya ini adalah unsur keduanya adalah berkebalikan. Ya. Oke, sebagai contoh di sini adalah kebutuhan 1 tahun adalah 250.000 unit per tahun, biaya pemesanannya adalah 35.000, kemudian harga barang per unit adalah 50, harga penyimpanan 50 unit per tahun, kemudian biaya back ordernya adalah 150.
per unit per tahun. Tentukan EOQ-nya, artinya EOQ karena back order. Tentukanlah jumlah order atau frekuensinya. Tentukan jumlah yang pesan kembali, yaitu Q kurang S. Tentukan biaya penyimpanan total, ya. Nah, untuk menghitung key back ordernya adalah akar dari 2DK bagi H, kemudian dikalikan dengan akar H kali P per P. Berarti 2D, 2K, K-nya biaya pemesanan, dikalikan 250.000, dibagikan dengan H, H-nya adalah biaya penyimpanan, ya. Kemudian akar biaya penyimpanan tambah dengan sorted cost, dibagi dengan sorted cost-nya, ya. Maka kita dapatkan di sini adalah 21.602. Jumlah order per tahun berarti D dibagi Q itu adalah 250.000 dibagi dengan 21.000. Ya. Dapatnya 11,57. Kemudian jumlah yang dipesan kembali itu adalah Q dikurangi S. Ini adalah back ordernya. Berarti kita harus menghitung S-nya dulu. Untuk menghitung S-nya ini adalah akar dari 2 KD dibagi dengan H. Dikalikan akar P dibagi dengan back order ditambah biaya penyimpanan, ya. Hasilnya adalah 16.202. Maka back ordernya adalah 21.000 tadi Q-nya dikurangi dengan S-nya 16.000. Kita dapatkan back ordernya adalah 5.400 unit. Nah, kemudian untuk total cost-nya adalah kita gunakan rumusnya. Ini adalah rumus yang pertama adalah rumus biaya penyimpanan, kemudian biaya pemesanan, kemudian adalah sorted cost-nya. Ya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya hanya 50, S-nya adalah 16.202 dibagi dengan 2 kali Q. 2 kali Q adalah 21.602. Kemudian ditambah ini adalah biaya pemesanannya 35.000 ditambah dengan D per Q itu adalah frekuensinya 11,57 ditambah sorted cost-nya 150. Kemudian Q kurang I, Q kurang ini adalah back order itu adalah 5.400. Kemudian dibagi dengan 2 kali Q, 2 kali Q 21.602. Maka kita dapatkan adalah 809.987,500, ya. Jadi itulah total biayanya karena adanya back order, ya. Oke, nah itu cara menghitung karena back order. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.